Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Menjadi orang yang cukup dikenal oleh orang lain atau cukup terpandang merupakan berkat tersendiri dalam kehidupan seseorang. Dan jikalau saudara menjadi orang seperti itu, terimalah sebagai berkat Tuhan. Tapi jangan lupa, hal seperti itu adalah titipan Tuhan supaya kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara menjadi orang yang terpandang di tengah-tengah dunia ini, atau orang-orang yang selalu diteladani oleh orang lain, atau seorang yang sangat terkenal, bisa menimbulkan dua hal kepada orang lain. Yang pertama, orang ini bisa menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Karena dia adalah orang yang menjadi panutan bagi masyarakat. Tetapi yang kedua adalah orang tersebut bisa menjadi batu sandungan yang besar bagi orang lain. Karena seluruh perilakunya diperhatikan orang lain. Jikalau dia salah berperilaku, maka betapa banyak orang yang kecewa dengan dia. Saudara, kita sebagai orang percaya, hidup di tengah-tengah dunia ini tidak luput daripada pandangan orang lain kepada kita. Mungkin di antara kita ada orang-orang Kristen yang cukup terpandang, setidaknya dalam pergaulannya, atau paling minim di dalam keluarganya. Kita bisa menjadi berkat, namun jangan lupa, kita bisa menjadi batu sandungan. Masyarakat melihat orang-orang percaya adalah orang-orang beribadah. Namun, mereka juga ingin melihat bagaimanakah orang-orang percaya hidup di tengah dunia ini. Saudara, ini adalah bagian kedua dari perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 23 yang akan merenungkan perihal ini. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 23 ayat 13 sampai 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih keras. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca berulang kali, Tuhan Yesus menyebut 2 kelompok orang, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. 2 kelompok orang ini adalah orang-orang istimewa yang dihargai di masyarakat, dihormati masyarakat sebagai orang-orang religius, dan memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Namun, mereka juga tidak hidup sesuai dengan apa yang mereka yakini. Saudara-saudara, teguran Tuhan Yesus kepada kehidupan mereka menjadi pelajaran bagi kita. Dan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui teguran ini? Saudara, yang pertama-tama yang sangat penting adalah saudara jangan menjadi halangan bagi orang lain untuk masuk kerajaan surga. Saudara, kita sangat heran. Pemimpin agama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka bisa menghalangi orang untuk masuk dalam kerajaan surga. Mengapa mereka dikatakan menghalangi orang lain masuk kerajaan surga?
Karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi bukan saja mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mereka juga mengajarkan orang lain supaya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Bukan itu saja, saudara-saudara. Mereka menjadi momok bagi masyarakat yang mau ikut Yesus. Karena mereka menjadi pemimpin-pemimpin agama yang pada zaman itu menjadi penilai-penilai kehidupan, moralitas masyarakat, dan kehidupan beragama masyarakat. Sehingga mereka boleh menghakimi orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Mereka pemimpin agama Yahudi yang menerima janji mengenai Mesias. Tetapi ketika Mesias datang, mereka menghalangi orang lain untuk mengenal Mesias itu. Sebagai orang percaya, saya percaya kita tidak berbuat seperti mereka. Namun, kita bisa jatuh ke dalam lubang yang sama, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ketika kita hidup kita lancar, ketika kita hidup kita begitu berkelimpahan, apakah kehidupan kita menyatakan bahwa kita masih orang percaya, yang masih bersandar kepada Tuhan, lebih daripada segala berkat yang Tuhan berikan? Jikalau tidak, kita memiliki kemungkinan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ketika hidup kita begitu sulit, tidak mudah, apakah kita menjadi orang tetap percaya kepada Tuhan? Tetap mensyukuri akan kebaikan Tuhan? Tetap menyaksikan akan cinta kasih Tuhan? Ataukah kita memiliki sikap yang berbeda? Waktu kita begitu berkelimpahan, berbeda dengan waktu kita berkekurangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memiliki kemungkinan menghalangi orang mengenal siapakah Yesus Kristus dalam hidup mereka. Saudara, bagaimana kita memiliki sikap mentuhankan Tuhan kita dan mensyukuri kebaikan Tuhan? Cuma satu kata, saudara. Kita percaya kepada Dia. Ketika kita percaya kepada Dia, tidak peduli kita sedang lancar atau tidak lancar, sedang berkelimpahan atau sedang berkekurangan. Karena kita tetap percaya kepada Dia. Itulah kehidupan yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang kedua, saudara, janganlah kita memiliki kehidupan sehari-hari yang berbeda dengan kehidupan ibadah kita. Saudara, inilah masalah yang terbesar yang dialami oleh pemimpin agama, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena mereka mempunyai hati yang ingin dipandang orang lain. Mereka punya hati mendapat kemuliaan daripada orang lain. Sehingga mereka itu menonjolkan diri dengan doa-doa yang panjang di persimpangan jalan. Berdoa tidak salah. Berdoa depan orang lain tidak salah. Namun ketika motivasi kita ingin mencari kemuliaan, disitulah kita menjadi orang-orang munafik ketika melakukan perilaku-perilaku religius kita. Dan yang lebih parah lagi, saudara-saudara, mereka dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan membuat orang lain hidup menjadi lebih susah. Para janda-janda adalah orang-orang yang hidupnya susah. Mereka tidak ada pembela. Karena zaman dahulu para perempuan tidak punya hak di dalam menuntut keadilan. Dan mereka umumnya penghasilan rendah. Sehingga mereka kesulitan ekonomi. Dan apa yang diperbuat oleh pemimpin agama? Mereka bukan membantu. Justru mereka mengambil rumah-rumah para janda ini. Sehingga para janda ini hidup udah susah. Sekarang mereka tidak punya rumah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan mengikuti perbuatan seperti ini. Perbuatan seperti ini menyakiti hati Tuhan. Mari kita
memiliki perilaku sehari-hari sama dengan kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Ketika kita hidup sehari-hari, kita mengasihi orang-orang lain di sekitar kita. Karena kita terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan sebelum kita mengasihi Dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah kita memiliki perilaku sehari-hari yang berbeda dengan ibadah kita. Jikalau kita berbuat seperti itu, kita sungguh-sungguh menjadi batu sandungan yang besar bagi orang lain. Untuk orang lain boleh mengenal juru selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, mari kita sadar, setiap kita menjadi guru bagi sesama kita. Oleh karena itu, mari kita waspada dengan perilaku kita dan juga nasihat-nasihat kita. Saudara-saudara ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin agama yang lain, termasuk orang Farisi, mereka juga adalah orang berusaha supaya orang lain memiliki kepercayaan yang sama dengan mereka. Memiliki agama Yudaisme. Namun saudara-saudara, setelah orang itu masuk ke dalam agama mereka, apa yang diajarkan para ahli Taurat dan pemimpin agama ini? Yesus berkata, mereka membuat orang-orang ini menjadi lebih jahat daripada mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana mereka membuat orang lain lebih jahat? Yaitu dengan nasihat-nasihat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang percaya Tuhan sediakan di dunia ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Salah satu berkat yang Tuhan inginkan adalah saudara dan saya bisa menolong orang lain, mencelikkan mata rohaninya dengan nasihat-nasihat yang keluar dari kasih dan kebenaran. Saudara, mari kita awasi perilaku kita. Tapi kita awasi nasihat kita. Janganlah nasihat kita keluar daripada falsafah dunia ini. Janganlah nasihat kita ini keluar dari hawa nafsu dunia ini. Sehingga nasihat kita sungguh-sungguh menolong orang lain untuk jauh daripada Tuhan. Tapi marilah kita, dengan kita mengenal firman, sungguh-sungguh, maka kita bisa menasihati orang dengan nasihat firman Tuhan yang memberikan kehidupan, yang memberikan pengharapan, yang memberikan keberanian mereka untuk mencintai Tuhan dan menghadapi kehidupan mereka. Saudara, bukankah indah ketika hidup kita yang sementara ini boleh memberkati orang lain, memberikan pengharapan kepada orang lain untuk lebih mencintai Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu kami bercermin tentang diri kami. Kami bukan sedang menghakimi orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Tapi firman-Mu mau mengajar kepada kami, bagaimanakah sebenarnya kami harus hidup di tengah-tengah masyarakat kami. Ya Tuhan, sebagai orang-orang percaya kami tahu, masyarakat sangat melihat kami. Karena kami adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami berperilaku, bertutur kata, bersikap, tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain mengenal Yesus. Baik dalam segala keadaan kami belajar menjadi orang-orang beriman. Dan juga ya Tuhan tolong perilaku-perilaku kami sehari-hari tidak bertolak belakang dengan ibadah kami kepada Tuhan. Tuhan bantu kami, berikan kami hikmat di tengah-tengah dunia ini ketika orang lain membutuhkan nasihat, membutuhkan pimpinan. Berikan kami nasihat yang keluar daripada firman-Mu, keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga kami tidak menyesatkan orang lain dengan ajaran-ajaran dari falsafah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Berjumpa dengan siapapun, Tuhan selalu ingatkan kami adalah garam dan terang dunia ini. Kami bertanggung jawab untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.